Ya, di atas permintaan orang tua, hari ini LPSK datang untuk menemui korban, menemui orang tua korban dan memberikan perlindungan. Lalu bagaimana kondisi korban saat ini? Kita akan membahasnya bersama Susi Lanintias, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam Mbak Nitya. Mbak Susi tadi bertemu dengan orang tua ya. Bagaimana kondisi korban hingga hari ini Mbak? Ya tadi siang kami bertemu dengan orang tua korban. Memang kami sengaja tidak menemui korban karena dari awal sudah disampaikan oleh pihak rumah sakit bahwa sangat dibatasi pihak-pihak yang bisa bertemu dengan korban karena masih dalam kondisi dalam masa pemulihan psikologis maupun dalam masa pengobatan fisiknya. Jadi kami menghargai itu sehingga yang kami temui orang tuanya dan kami jelaskan maksud dan tujuan LPSK. Sebenarnya kami ini melakukan proaktif ya untuk bertemu dengan korbannya terlebih dahulu untuk menyampaikan program dan perlindungan LPSK yang dapat diberikan oleh LPSK kepada korban dan keluarganya. Nah, tadi kami sampaikan semuanya dan kemudian secara lisan pada awalnya orang tuanya menyampaikan bersedia untuk sekeluarga dan anaknya bisa dilindungi oleh LPSK. Lalu kemudian dilampirkan juga secara tertulisnya permohonan tersebut kepada kami yang di lapangan pada saat tadi siang. Oke, bisakah saya mengartikan bahwa artinya LPSK selain memberikan perlindungan terhadap korban anak di bawah umur, tapi juga untuk memulai penyelidikan, mengumpulkan hal-hal terkait dengan kasus ini? Sebenarnya bukan melakukan penyelidikan, Mbak ya, tapi lebih kepada mengumpulkan semua informasi dan dan asesmen yang nanti akan kami lakukan kepada orang tua dan kepada anaknya ya berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh korban. Tapi kami bukan penyidik ya, yang kami lakukan bukan untuk pro justia, bukan untuk penegakan hukum, tapi lebih kepada pertimbangan yang akan kami ambil nanti dalam memutuskan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban dan keluarganya. Bisa jadi informasi ya, jadi kami menggali informasi itu berkaitan dengan hal tersebut. Kalau ada ancaman misalnya kita bisa berikan perlindungan secara fisik, rumah aman atau pengawalan pengamanan misalnya seperti itu. Ada Nah, tidak ini Mbak Susi, maaf saya potong, ada tidak sejauh ini ancaman dari pengakuan orang tua mungkin? sejauh ini kalau dari pengakuan orang tua belum ada informasi mengenai ancaman, tetapi memang tidak menutup kemungkinan ya karena jumlahnya kan 11 dan potensi pasti ada di kita tidak tahu. Jadi perkembangan itu pasti akan terus bergulir dan kami sih berharap tidak ada ancaman ya karena kasusnya sebenarnya terang benderang nih dan kita tinggal fokus kepada penanganan kepada korban dan kemudian perlindungan kepada saksi-saksi yang mungkin mengetahui kasus ini seperti itu. Mhm. Tentu ini sangat melukai hati banyak pihak karena korban masih di bawah umur. Ada kemudian yang polisi kemudian menggunakan istilah persetubuhan anak, tapi beberapa pihak juga menginginkan bahwa anggaplah ini sebagai pemerkosaan. Informasi apa saja yang sudah dikumpulkan oleh LPSK sejauh ini? Apakah Anda melihat bahwa ini memang pemerkosaan atau justru lebih daripada itu ada kekerasan seksual di sini? Nah, bisa saja ya. Jadi informasi awal yang saya dapat bisa saja lebih dari itu gitu ya. Ada eksploitasi misalnya seperti itu yang itu perlu harus digali lebih jauh gitu. Jadi eh, saya menganggap ini beyond dari itu semua. Jadi kita sudah punya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Nah, ada baiknya juga ini diterapkan gitu ya. Selain menerapkan undang KUHP dan menerapkan undang-undang perlindungan terhadap anak. Jadi ada baiknya juga digali juga tindak pidana lain yang menyertai dari kekerasan seksual yang sudah dialami oleh korban ini. Jadi ada dugaan bahwa lebih jauh lagi daripada kekerasan seksual mengingat korbannya masih remaja 15 tahun sementara pelaku 11 orang ini beberapa diantaranya memiliki kuasa begitu ya, mereka yang punya otoritas ya Mbak Susi. Kalau konteksnya ini adalah ada relasi kuasa ya antara korban dengan pelaku tadi, tapi ini masih informasi masih awal sekali, jadi memang perlu pendalaman dan mungkin bisa lebih tidak hanya persetubuhan terhadap anak, tidak hanya
perkosaan, tapi mungkin bisa jadi lebih banyak. Jadi menurut saya terlalu dini ya untuk menjudge ini itu ya. Tapi mungkin lebih lebih bagusnya kita ini ya menunggu penyidikan dan menginformasikan atau membantu penyidik untuk menginformasikan lebih jauh kalau teman-teman, kalau saksi mengetahui yang kasusnya itu beyond dari itu, jadi beyond dari lebih dari perkosaan, lebih Ya. dari persetubuhan terhadap anak itu semua. Jadi biar semua informasi dan semua tindak pidana yang terjadi dan pernah dialami oleh korban ini biar semuanya tergali gitu. Jadi tidak hanya satu gitu ya, karena ada indikasi lain yang kami baca di awal ini seperti itu. Kalau dilihat dari kasus serupa, Mbak Susi, di mana korban merupakan anak di bawah umur tadi ya, apakah ini akan seperti apa rekomendasi yang biasanya kalau berdasarkan dari kasus serupa lainnya, rekomendasi seperti apa yang akan diajukan oleh LPSK nanti? Yang pasti kan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 2014 memiliki beberapa hak. Yang pertama ada penanganan, ada hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Nah, ini kemudian sebenarnya yang harus menjadi bagi kami akan melaksanakan ini semua di perintah dari dua undang-undang ini. Nah, lebih jauh penanganan, pemulihan dan perlindungan kepada korban yang dalam hal ini anak harus mendasarkan kepada kepentingan terbaik bagi korban dan utamanya juga kepentingan terbaik bagi anak karena yang bersangkutan ini masih anak, korban masih anak. Dan saya juga berharap judgement soal cara hidup dan sebagainya itu tidak ada dilakukan terhadap korban karena Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan dalam pemeriksaan itu tidak boleh juga bahwa dijudge atau dihakimi bahwa yang bersangkutan memang salah dan sebagainya atau misalnya menjual diri dan sebagainya itu jangan sampai keluar karena di sisi lain ini, sekali lagi ini based on Undang-Undang 12 2022 dan juga termasuk kepentingan terbaik bagi anak. Oke, jadi kita harus melihatnya bahwa korban merupakan remaja berusia 15 tahun, merupakan anak di bawah umur sehingga harus lebih PK begitu ya, Mbak Susi ya? Ya, harus mempertimbangkan segala aspek dan untuk yang tadi saya sampaikan kepentingan terbaik untuk anak dan korban. Baik, terima kasih Mbak Susi sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua LPSK di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak. Salam. Informasi lain yang juga kami akan hadirkan di Kompas Malam.